Jadi karena kita sudah terbiasa untuk melakukan budgeting, jadi harus balance juga ya. harus balance. Halo bro. Halo, kembali lagi di Cycle Podcast. Gimana nih Kang Ed nih? Hari ini siapa nih narasumber kita? Wah, narasumbernya nih ya. Dulunya tuh dia backgroundnya sebetulnya sebagai Pak Guru gitu ya. Oh iya. Cuman kesini dia berubah karirnya Oh, oke. menjadi seorang leader. Wah, supervisor ya? Supervisor. Dia meli sekitar berapa orang ya? Sekitar 6 orang. Sekitar ya? 6 orang ya. Mantep nih, kita bakal coba tanya-tanya terkait habit apa nih ya yang dari Betul, narasumber betul. kita ini Iya, bisa iya. ditiru oleh sahabat-sahabat Cycle Podcast. Tepat nih, sekali Pak Rijal. Langsung deh. Ya, langsung aja kita panggil aja ya. Tresna Widiaman. Wih. Woi, halo Bung bro. Tres. Gimana? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hei. Aduh. Gimana nih kabarnya nih akhir-akhir ini? Alhamdulillah nih dalam keadaan sehat walafiat nih. Oke. Perkenalan dulu siapa? Perkenalan Siapa dulu, sih iya, iya. Kang Tresna ini gitu? Oke. Halo Kerjanya teman-teman. apa? Terus apa? Di mana gitu kantornya? Oke, ya sebelumnya perkenalkan saya Tresna Widiaman ya. Jadi kebetulan di sini saya diamanahi sebagai Supervisor of Product Development nih di Chelsea. Oke. Wah, keren sekali ya. Mantap. Wuih. Di Chelsea ya? Di Chelsea. Ya, Itu di mana Chelsea. perusahaannya? Perusahaannya di Bandung. Oh, di Oh, Bandung. Mantep lah ya, perusahaannya bagus deh. Ya bagus banget lah. Makanya futuristik dan edukatif. Oh, cocok. Hari ini nih kita bakal bahas ini nih Kang Ed. Bahas tentang perduitan. Wah, cakep nih perduitan nih ya. Jadi gini, perduitan ini kan menjadi ini ya, banyak pembahasan nih di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Betul, gitu. betul, Ya betul. kan yang Hmm. baru-baru memulai karir Iya, gitu, iya. baru-baru jadi apa berkeluarga. Berkeluarga gitu. ya, keluarga baru ya. Nah kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih sama Kang Tresna gimana manage perduitan nih. Apalagi Kang Tresna ini juga sebagai leader ya kan, terus sebagai baru menikah juga ya. Menikah, Oh iya. Sudah menjadi kepala keluarga gitu. Aduh, saya newbie nih, baru newbie. Cakep nih ya. Nah mungkin apa ya pertanyaan pertama nih buat Kang Tresna. Kalau Kang Tresna nih perduitan yang manage istri apa Kang Tresna? Ya. Oh, Gimana? Apakah 100% istri atau bagi dua apa gimana sih gitu? ini pertanyaan yang cukup menarik ini ya, terutama untuk kalangan-kalangan muda yang baru nikah. Aduh, Gimana tuh gimana? ya kebetulan untuk saya sendiri untuk manage uang ini agak beda sih. Jadi dibagi dua sih kalau saya sendiri. Bagi dua? Iya, dibagi dua. Jadi karena kebetulan nih istri juga kerja nih sebagai guru. Nah, Oke. jadi otomatis kan ya kita sama-sama punya penghasilan lah ya. Mm-mm. Nah, jadi untuk ngatur duitnya biasanya kita bagi dua. Nah, untuk istri sendiri biasanya uang yang digunakan ini untuk memberi kepada orang tua dan keluarga gitu. Oh, oke. Jadi itu mah buat istri aja ya? Ya, buat istri ya silakan lah ya. Cuman dari saya sendiri titip ya ini mah alangkah baiknya digunakan untuk kepentingan saudara-saudara ya, saudara-saudara gitu. Oke. Nah, kalau dari saya sendiri, nah itu untuk kebutuhan itu saya yang kasih. Oh, Kebutuhan rumah tangganya ya? Ya, kebutuhan rumah tangga. Jadi semua kayak misalkan makan, ya terutama makan sih ya, makan itu konsumsi istri yang pegang. Tapi kalau untuk kayak keperluan yang lain kayak misalkan listrik atau misalkan kebersihan, nah itu dari saya yang megang. Oh, jadi tidak 100% di ini ke istri ya? Iya, nggak 100% dipegang istri. Nah, jadi Ada beberapa ini pengeluaran yang masih dipegang sama Kang Tresna ini ya? ya betul. Oke. Kenapa tuh? Nggak, ya udah dikasih aja semua ke istri. Ya ini sih. Ntar misalnya Kang Tesnya minta jajan gitu tiap, jajan. tiap pagi katanya. Mah, jajan. Enggak ya? Enggak sih. Nah, kenapa filosofinya apa? Iya, seperti apa itu? Ya ini sih karena mungkin yang pertama karena saya kan anak rantau nih. Rantau, udah lama rantau, jadi udah terbiasa manage uang sendiri dari awal gitu. Oke. Dan agak cukup malas juga ya kalau pengen jajan harus minta dulu gitu. Oh, oke. Gitu. Makanya untuk kebutuhan saya pribadi ya saya yang pegang gitu. Dan memang saya juga dengar saya juga sempat
ikut ceramah gitu. Ceramah. Ya, ikut Oke. ceramah. Nah, Maksudnya, gimana nih? Apa tuh Ini. ceramah gimana? beberapa kegiatan yang ada di keluarga ya, itu kewajibannya tetap dipegang oleh suami. Oke. Nah, salah satunya mungkin manage uang. Nah, itu juga sebenarnya kewajiban suami. Dan- Oh sebenarnya gitu ya? iya sebenarnya. Kalau kayak di mata ceramah agama Ya. Islam ini ya? Islam ini ya? Islam ya? ceramah yang kemarin saya ikutin, tapi saya lupa lagi ini. Yang maksudnya tangannya dari mana nih kasih tahu, cuman kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Berarti sebenarnya kalau menurut ceramah agama Islam tadi, kewajiban manage uang itu sebenarnya di suami Di ya? suami. Iya, jadi kan yang kemarin saya ikut ya suami yang lebih wajib gitu. Tapi ya dipegang sama perempuan juga nggak masalah gitu kan kalau misalkan emang kita sebagai laki-laki belum bisa mengatur dengan baik gitu. Tapi alangkah baiknya kalau laki-laki bisa ya istri mah ya diberikan uang untuk kebutuhan dia. Sesuai dengan kebutuhan Ya, dia. sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi dia nggak pusing ngelola gitu ya, tinggal bahagia aja nerima uang. Suami idaman ya Pak Rizal. Luar biasa. Iya kalau saya sendiri ini ya di apa? Saya pribadi tuh udah menikah nih hampir 2 tahun ya. 2 tahun sudah. Lupa. Nah, kalau saya pribadi sih pernah mencoba beberapa teknik justru. Oh. Maksudnya pernah di full ke istri ya. pernah, terus bagi 2 pernah. Oke. Terus 70-30% juga pernah gitu. Jadi eksperimen terus. Wah, dites semua berarti ya. Si bapak ini ya. Karena saya gagal terus gitu. Nah, jadi sekarang yang efektif yang mana nih? Ya? Belum tahu. Belum tahu. Nah, tapi per hari ini akhirnya saya juga lagi di fase apa namanya? Mirip kayak yang Kang Tresna sih, lebih ke saya yang pegang ya untuk kebutuhan pokoknya dikasih, tapi kebutuhan lainnya Kebutuhan jajan gitu. nah di manage dari orang gitu. Jajannya pada jajan kemana sih ini? Pada dipegang sendiri jajan dari tadi aja. Ngopi. Tapi bener ya kalau emang ketika kita mau jajan terus kita Minta izin. itu emang suka susah ya. Beda sih rasanya sih. Soalnya saya kalau misalkan ngobrol sama teman-teman yang lain ya, bro, jajan bro, aduh, nggak dikasih sama istri, jadi gimana ya rasanya? Ada perasaan kayak Ya, aduh, nggak bebas nih. Aduh, ini bukan jajan malam itu. bukan jajan. Ya bukan. Tadi kan jajan ngopi. Ngopi, Itu Pak ya. Rizal. Kamu ya jangan jajan malam-malam. Jajan sembarangan. Berbahaya. Nanti kena raja singa lagi. Oke. Berarti ini sama ya kita ngalamin di mana ya itu ketika kita mau mengeluarkan duit apa tapi harus minta izin istri emang jadi nggak enak gitu Ya ya. nggak enak lah, apalagi urusan jajan-jajan hobi lah gitu kan. Wah, hobi sih itu sih. Hobi ya, ini kayak beli spare part sepeda gitu kan nggak enak gitu kan. Kalau beli, Tapi suka dimarahin nggak? Hah? Walaupun ini megang duit sendiri kan. Mm-mm. Terus beli itu hobi macam-macam. Dimarahin nggak? ya enggak. Oh, enggak ya? Enggak, ada tekniknya. Gimana itu ya buat teman-teman tuh. Jadi buat teman-teman nih ya, buat para suami, biar nggak dimarahin ketika pengen beli hal-hal yang berbau hobi, Nah. itu beliin dulu istrinya. Oh. Beliin dulu. Jadi misalnya beliin dulu baju. Nah, Bisa. beliin dulu Dia pengen baju. Nah, gitu. kemarin tuh kebetulan saya kayak gitu. Jadi saya ajak dulu nih ke tempat baju gitu. Belanja, shopping dulu ya. Nah, silakan belanja nanti saya yang bayar deh. Ini serius? Serius. Nah, beliin kan baju. Nah, setelah itu kan datang paket ke rumah. Paket apa? Paket ini spare part sepeda, istri nggak akan marah karena kan kemarin juga dibeliin baju. Jagoan. Geri ya. Jadi simbiosis mutualisme, kamu jajan saya juga jajan. Gitu ya. Nah, itu mereka tiruin ya. Bisa Kalau dicoba. kamu mau beli buat hobi, beliin dulu istri. Gitu. Jadi harus balance juga ya. Harus balance dan harus transparan sih, maksudnya Nah, harus itu transparan juga juga. transparan tuh. Kayak misalkan harga yang kita beli untuk hobinya berapa gitu. Ya jangan sampai ada kejadian nih di meme
Bapak-bapak beli sepeda harganya 7 juta, bilang ke istri belinya 1 juta, dijual 1.500.000. Sama istrinya dicari-cari sepeda, mah sepeda mana nih? Udah dijual Pak 1.500.000. Alhamdulillah dia mau dapat untung ya. Nangis lah si bapaknya beli sepeda 7 juta dijual 1.500.000. Wah, itu kacau ya. Itu kacau. Jadi tetap harus transparan. Tetap harus transparan. Pakai apa? Maksudnya apakah ada pencatatannya? Betul. Atau pakai aplikasi apa gimana? Ya bilang aja sih sebenarnya kalau saya pribadi sih transparansinya ngobrol biasa aja sih. Gitu ini harganya berapa gitu. Ini beli. Jadi ngobrol-ngobrol kadang kalau lagi mau beli juga dekat istri gitu kan, misalnya buka marketplace-nya ya. Istri kan kadang suka kepo ya lagi ngapain nih, lagi beli ini, dan otomatis dia juga ngeliat harganya gitu. Tahu berarti. Tahu berapa. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai akhirnya kamu sendiri yang ini gitu tersiksa karena kebohongan diri sendiri. Kebohongan. Karena bohong itu Menarik nih ya. Iya. Tidak baik ya? Bohong itu tidak baik. apalagi urusan keuangan. Nah, itu. Benar sih. Oke. Pernah over nggak? Tapi Pernah sih. nah bohong nggak tapi atau gimana? Maksudnya Mensiasatinya. Jadi misalnya budget nih udah habis, tapi pengen banget beli gitu. Terus tetap kebeli, nah gimana tuh ngomongnya? Pernah nggak gitu? belum sih. Oh belum. Jadi selalu on budget nih. Selalu on budget. Kecuali uang makan habis nih, pernah kemarin. Oke. Iya, uang makan habis, tinggal sedikit lagi gajian 3 hari lagi, beras habis. Itu bukannya sedih, malah kita ketawa merasa challenging gitu. Ini survive nih 3 hari nih, punya uang tinggal cepet nih, gimana caranya? Padahal masih ada sih ya uang tabungan, cuma Iya. uang makan tinggal sisa cepet. Itu kayak ngerasa challenging gimana caranya cepet bisa Hidup dalam 3 hari. Hidup dalam 3 hari. Gitu. Tapi nggak pernah ya tadi ya kelebihan budget. Ya. Sampai pinjol gitu kan banyak ya. Alhamdulillah sih kalau Dijauhkan? saya dijauhkan lah. Oh, iya. Jauh-jauhkan Nggak sebisa pernah. mungkin dari Jangan pinjol ya. utang ya dan pinjol. Paling ke kantor pinjolnya. Nah, paling ke kantor. Nanti dipotong aja pas gajian. Oh, gitu. Saya juga. Oh sama ya. Aduh, kiranya saya doang ini. Aduh. Oh gitu ya. Berarti kalau kurang duit jangan pinjol. Jangan. Kecuali ke kantor. Manfaatkan kantor yang masih ada. Luar biasa. Aduh, kalau Kang Ed nih gimana Kang Ed? Untuk manajemen keuangan rumah tangga. Iya. Kalau saya hampir sama sih kayak Kang Tresna, cuman untuk di awal itu kita alokasi ini buat jajan kita berapa gitu. Nah, Ya buat kebutuhan kita kayak beli bensin segala macam yang biasanya kita minta harian itu. ya. Nah, kita keep dulu buat kita, baru kita transfer sisanya semuanya ke istri gitu. Oke. Pokoknya mah apa kebutuhan kita harus kita pegang ya, Ya. biar nggak minta-minta lagi. Iya, betul. Ya Pernah habis nggak tuh? sering. Lagi. Terus gimana? Minta lagi. Saya tuh keinginannya banyak ya. Saya juga duit habis buat beli ikan terus. Ya, Bapak-bapak kayaknya hobi terus ya. iya kalau laki-laki memang. Emang hobinya apa? Skateboard ya? Dulu skateboard. Sekarang kan nggak bisa ya. Masih patah tulang. Gimana akhirnya pas tadi habis tuh? Ya minta lagi ke istri dan pada akhirnya nggak dikasih. Ini budgetnya udah lebih. Atau nih. dikasih tapi diungkit-ungkit ya? Pernah ya gitu kan beli skateboard dulu kan, pengennya yang nggak biasa-biasa kan kayak truknya, terus papannya kan yang bagus ya. Iya. Ya pada akhirnya selama 1 bulan itu bete gitu ketika kita mau beli sesuatu, kemarin skateboard gitu. Terus gak main gitu kan, ketika gak main kenapa gak main skateboard gitu. Hal-hal seperti itulah ya. Aduh. Jadi memang Nggak harus jauh-jauh dari buat hobi ya. iya, ada paling balik lagi ke hobi lagi gitu sebetulnya. Aduh. Kalau jajan kan biasanya bareng-bareng ya kan, kayak jajan Shopee Food gitu, sebut merek tuh. Ya itulah, gak apa-apa lah ya. Iya. Ya, di Ya, oren lah ya, jajan itu kan kita kadang kan suka boncos ya. Iya bener ya. Promo. Bener-bener itu tuh apa? Iya belanja food itu suka habis banyak saya juga. Ya beneran ya. Kadang suka jadi malas masak ya akhirnya. Aduh lihat ini
banyak diskon gitu. Iya, ya, diskon-diskon itu ternyata dihitung-hitung pas dulu juga sebelum ada diskon segini juga sih gitu. Iya. Nah itu sih banyak boncosnya di situ sih kalau saya sih. Dimakan ya. Jajan bukan makan. jajan. Kan jajan minuman yang Tapi kalau jajan mah ini ya karena bareng-bareng Iya. belinya jadi nggak terlalu Jadi nggak nggak terlalu ngomel karena buat bareng-bareng. sama sih. Iya kan? Ya, paling pas habis teh, kok habis kan makan bareng-bareng. Gitu Mas. Jadi nggak Strateginya, akan Mas. terlalu kena. Yang kena itu yang hobi tadi, Yang yang hobi. skateboard, yang aquascape. Kan tinggi Saya juga sampai juta-jutaan itu Pak. pasti. Aduh. Puyeng gitu. Apalagi udah ikutan di forum gitu kan. Aduh ini enak nih pakai part ini nih sepeda. Udah itu. Pak, itu. Beli. Nah, balik lagi nih, urusan ke keuangan tadi. Nah, dengan kondisi seperti itu kan banyak yang boncosnya gitu ya. Nah, itu mensiasatinya seperti apa nih untuk Kang Tresna ini? Apakah memang bersabar gitu nunggu bulan depan gajian gitu? Apa gimana gitu? Nah, kalau saya sendiri sih paling yang pertama seperti biasa ya bikin budgeting dulu ya. Oh, di awal Di ada awal budgeting. ada budgeting. Biasanya Oke. di awal ada budgeting pakai apps, juga pakai ya inilah spreadsheet gitu Oh, kan, spreadsheet. di komputer ya, di Wih, list. keren ini ya. Jago ya. Kayak biasa kan itu nanti setiap pengeluaran misalkan ini pengeluaran buat hobi, pengeluaran untuk bensin itu detail ditulis. Oke. Ya, detail ditulis pengeluarannya. Lalu ketika kita menginginkan sesuatu, misalkan butuh apa, nah itu kalau misalkan lebih dari budget yang ditentukan, itu biasanya inden dulu. Inden dulu. Iya, jadi maksudnya nggak langsung beli, ditabung dulu. Oh, ditabung. Tapi duitnya disimpan gitu. Ya, kecuali kalau misalkan pengen banget nih ya, kadang kalau udah pengen banget susah tidur ya. Saya juga kerja kadang jadi suka ini. Kayak bocah banget gitu. Iya ya. gitu kayak. Aduh, ini bahaya nih. Aduh, pengen beli ini gitu kan. Kenapa gitu ya? Kenapa ya? Ya, boy will be boy ya. boy. Aduh. Jadi biasanya beli yang second tapi oke. Oh, larinya ke situ ya. Iya, jadi beli Itu kalau pengen banget kalau biar pengen ketahan banget, ya? jadi lebih baik beli yang second tapi oke. Kilas tapi rawat. Kilas tapi rawat. Bagus tapi Bekas tapi bekas enak. Bekas ya. tapi enak. Jadi nanti tinggal di upgrade. Ini pikiran saya traveling. Kilas tapi rawat. Kan gitu kalau second kan sepeda contohnya. Iya. Walaupun second juga enak gitu kan. Jadi Second masih nggak usah yang masih PW lah gitu ya. mantan orang juga nggak apa-apa. Mantan sepedanya orang. Iya, itu Pak. Iya. Garis bawah itu. Yang penting tetap dirawat. Rawat gitu ya. Menarik ya. Aduh, oke Rin, sebelum ngalor ngidulnya makin jauh, aku mau tanya nih Kang Tres terkait ada nggak hubungannya gitu dengan pekerjaan, dengan mengelola keuangan tadi? Maksudnya seberapa jago tadi Kang Tresna mengelola keuangan tuh ngefeknya ke pekerjaan nggak sih? Ke kerjaan jadi bagus gitu atau gimana? Ya itu cukup berpengaruh juga sih ya untuk pekerjaan. Jadi maksudnya kan karena dari job desk yang saya pegang juga kan salah satunya adalah budgeting. Oh, oke. Nah, Oh iya, budgeting. supervisor mah pasti Supervisor ada ya. Ya, budgeting. Jadi karena kita sudah terbiasa untuk melakukan budgeting, terus juga memperkirakan pengeluaran keuangan seperti apa, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang emang butuh cepat ataupun memang bukan prioritas. Nah, karena sudah terbiasa di kehidupan sehari-hari, itu pun cukup bisa tercurahkan ketika bekerja. Oke. Nah, jadi ketika melakukan budgeting untuk kebutuhan perusahaan ataupun di tiap divisi, itu kita bisa lihat dan evaluasi dengan baik gitu. Jadi ini emang benar-benar butuh atau enggak gitu. Urgensinya seperti apa. Jadi ada skala prioritas gitu Nah, ya. skala prioritasnya jadi terbiasa untuk dibangun. Jadi ilmu-ilmu budgeting di rumah tangga kebawa ke kantor ya? Iya, cukup. Bukan kebawa. sebaliknya ya? Ya, Jagonya duluan budgeting rumah tangga apa budgeting kantor dulu awal? ya sebelum ngantor dan sama rumah tangga sih. Dulu anak rantau. Gimana? Sebelum ngantor sama sebelum nikah. Kan ngerantau. Dari dulu berarti udah jago budgeting lah ya? Disebut jago enggak? Terbiasa. Terbiasa. Terbiasa merih intinya.
Hidup perih. Hidup perih. Jadi kudu memaksimalkan budget yang ada gitu. Carana kumaha nya eta budgeting gitu nya. Budgeting, Oh, iya. Dari sana akhirnya kebawa lah Kebawa lah ke kerjaan dulu, baru ke rumah tangga. Oke. Jadi dari habit Pak Rijal sebetulnya ya. Harus dibiasain. Biasain. Berarti kamu yang lagi hidup susah sekarang gitu ya, tenang aja ya. Itu sebuah proses. berarti ya. Iya, itu tuh sebuah arena untuk mengembangkan skill budgeting. Jagoan ya Pak Rijal. Tapi memang bener sih. Dia terbentuk oleh keadaan gitu Iya. ya Pak Tresna ini ya. Oke, berarti lumayan berpengaruh ke pekerjaan ya. Betul. Untuk budgeting. Iya, nggak semua orang jago budgeting. Iya gitu. Pak, bener. Itu lumayan skill yang lumayan dibutuhkan untuk seorang leader. Leader. Oke deh. Paling itu aja kali Iya ya. sih. Kita udah ngobrol banyak nih dapat. Nggak tahu dapat insight apa ya. Ya intinya mah kita ngobrol aja lah sharing Iya. gitu ya. Apa yang bisa yang bagusnya diambil ya. Diambil aja. tadi. Barangkali dengan teman-teman meniru nih teknik-teknik tadi Kang Tresna dalam mempengaruhi istri, istri. untuk bisa membeli hobi. Itu yang memang harus jadi skala prioritas Anda, teman-teman. Soalnya ngaruh ke kehidupan sehari-hari. Nah, Gitu. itu. Jadi itu bisa ditiru. Iya. Nah, supaya teman-teman ya yang lagi menjalani karir gitu, yang lagi meniti karir bisa juga ikutan lebih sukses lah ya ke depannya gitu aja. sih. Right. Ya udah, paling gitu aja Kang Ed, Kang Tresna. Yes. Oke. Kita akhiri aja ya. Thank you sekali lagi Oke, Kang Tresna buat ngobrol-ngobrol ya. Sama ini thank you juga kita lagi di ini ya. Haloa Coffee lagi Haloa ya. Cafe ya. Lagi-lagi disupport oleh Haloa Cafe untuk nge-tag Cycle Podcast ya. Yes, that's right. Jangan lupa datang ya ke sini di daerah Setrasari. Setrasari Bandung. Cipedes. Cipedes. Ya dekat lah Setrasari. Ya udah gitu aja, kita tutup. Oke, Thank you. See thank you on you. the next episode. See you. Bye bye.